easy go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Perkenalkan, nama saya Arya Hambali, NIM 0204202067, kelas Muamalah 1C, dosen pengampu Junaida MPD. Kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat dapat berwujud lisan dan tertulis. Berwujud lisan, kalimat diakhiri dengan intonasi final. Berwujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Contoh kalimat yang subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap berbentuk frasa. Ayah mencuci motor. Ayahnya subjek, mencucinya predikat, motornya objek. Predikat. Kakek tertidur. Kakeknya subjek, tertidurnya predikat. Objek. Kita mau makan soto. Kitanya subjek, mau makannya predikat, sotonya objek. Pelengkap. Ahmadnya subjek, Ahmad sedang belajar menyanyi. Ahmadnya subjek, sedangnya predikat, belajar menyanyinya pelengkap. Keterangan. Wanda tidak masuk karena sakit. Wandanya subjek, tidak masuknya predikat, karena sakitnya keterangan. Pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat ini dapat berubah kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh, mereka sedang belajar. Kata kerja, ibunya guru TK. Predikatnya kata benda, foto itu jelek. Subjek predikatnya kata sifat. Peserta perlombaan ini 20 orang. Subjek atau predikatnya kata bilangan. Subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Contoh, kamu ditangkap polisi dan polisi menangkap kamu, memiliki pelaku aktor yang sama, yaitu polisi, sedangkan subjeknya berbeda, kamu dan polisi. Fungsinya dapat diisi oleh kata benda atau frasa atau nomina, klausa maupun frasa verba. Contoh, ayahku suka begadang. Yang memakai baju kemeja itu adalah ibu. Berolahraga sangat bagus untuk kesehatan. Predikat. Bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Fungsi menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan, juga untuk sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contoh,
Kucing itu berlari. Rumah Rini ada 5. Ali murid baru. Objek. Bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Fungsi objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Objek berfungsi sebagai subjek. Contoh, guru itu membaca buku matematika itu. Guru itu membaca buku matematika. Buku matematika itu dibaca oleh guru itu. Pelengkap. Pelengkap atau komplemen adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Pelengkap dapat berupa frasa, nomina, verba, adjektiva, atau preposisi, atau klausa. Contoh, Ali mengatakan bahwa kemeja itu adalah kepunyaannya. Kemeja itu adalah kepunyaannya, pelengkap yang berbentuk klausa. Wajah Ali terlihat begitu sedih. Begitu sedih itu pelengkap yang berbentuk frasa adjektif. Keterangan merupakan bagian kalimat yang merupakan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata sifat, kata kerja, kata benda, atau pada kalimat. Contoh, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester hari ini. Mahasiswa hari ini mengikuti ujian akhir semester. Hari ini mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Jenis-jenis kalimat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat dan biasanya berbentuk klausa. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan berbentuk konjungsi dan tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Berikut contoh jenis kalimat majemuk setara. Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat adalah dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, sebagaimana. Contoh, bapak pulang ketika ibu sedang menyiapkan makanan. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Contoh, sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. Pola kalimat dasar. 1. Kalimat dasar tipe SP. Biasa pengisian predikatnya berupa verba transitif atau frasa verba nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Contoh, Rizky tertawa. 2. Kalimat dasar tipe SPO. Predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan 2 unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapi. Contoh, PSII mengalahkan tuan rumah Malaysia. 3. Kalimat dasar tipe SP pelengpel.
tipe kalimat ini sama seperti SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek, S, dan pelengkap. Contoh, banyak orang yang ingin menjadi anggota karyawan kantor. 4. Kalimat dasar tipe SP keterangan. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe SP pel. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapi. Contoh, banjir itu terjadi 2 tahun yang lalu. 5. Kalimat dasar tipe SPO. Kalimat tersebut menuntut 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap. Untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contoh, Ustadz pesantren itu menyuruh santrinya belajar. 6. Kalimat dasar tipe SPO ket. Kalimat tersebut membutuhkan pendamping keterangan. Contohnya, Pak Ali membimbing muridnya belajar. Syarat-syarat kalimat. 1. Kesatuan gagasan. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek ganda. Tidak menggunakan kata penghubung. Intra kalimat dalam kalimat tunggal. Predikat kalimat tidak dilalui oleh kata yang. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum. 3. Penekanan. Mengubah posisi kata frasa dalam kalimat. Menggunakan repetisi kata atau frasa, pertentangan karya, frasa, partikel penekanan, lah, pun, dan kah. 4. Variasi. Variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan bentuk mi dan di, variasi dengan mengubah posisi dan dalam kalimat. 5. Paralelisme. Menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. 6. Penalaran atau logika. Suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal dan logis.